Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini singkat aja saya mau kasih tips untuk menangani problem manajemen file sharing. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yang tentang manajemen file sharing. Oke, jadi gini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan membuat sebuah share folder ya yang bisa diakses oleh beberapa orang di sini. Ke share, nah ini bagi general legal sales. Untuk memanagenya kita lewat computer management yang seperti saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Computer management, oke. Nah di sini di bagian shared folder kita bisa manage shares. Nah ini di shares nih klik. Nah ini ada folder apa saja yang di share, lokasinya apa, terus lagi diakses oleh berapa orang, client connection kita bisa lihat di sini. Oke. Terus kita bisa lihat session di sini. Session artinya file apa saja yang sedang terbuka. Kalau kita klik, ini kayak ngehang dia, ngeblank. Nah ini salah satu problem yang kita hadapi. Yang kita hadapi di server waktu kita buka session file sharing. Loadingnya kok lama banget tuh. Nah ini bisa lihat kita nih Bambang Irawan, terus siapa. Ini untuk menangani masalah ini, caranya gini. Kita tutup dulu si computer management ini, kita masuk ke task manager, masuk manajemen konsolnya and task, oke. Kemudian kita masuk ke control panel, kemudian network and sharing center, kita cek ini adapter settingnya di sini. Ethernet, kita klik kanan, terus properties, kita harus mendisable di bagian wins di sini, double klik kanan aja properties. Kemudian masuk ke Internet Protocol version 4, double klik, kemudian klik Advanced, kemudian klik Wins. Nah, Wins ini kita klik yang paling bawah, Disable Net BIOS over TCP/IP. Klik OK dan close. Kemudian OK lagi, OK, tutup. Oke. Kemudian kita harus ke server DNS yang mengatur DNS, yakni server sebelah nih yang DKTDC1 yang Active Directory yang berfungsi sebagai DNS server juga. Kita harus configure reverse lookup zone-nya. Ini saya lupa configure dari awal, harusnya dikonfigur. Oke, caranya kita masuk ke DNS, menu DNS ini, kemudian reverse lookup zone-nya di sini, klik kanan di bagian kosong, nggak bisa. Oke, klik kanan di reverse lookup zone, klik new zone, next, kemudian kita pilih primary zone, kemudian klik next. Ini pilih aja yang ini nggak apa-apa. Next, pilih IP version 4, next, network ID. Oke, kita masukkan 192.168.56. Ini sesuai dengan segmen IP yang digunakan di network di VirtualBox ini. Oke, klik next, terus allow both non-secure and secure dynamic updates. Oke, klik next, finish. Oke, ini sudah dikonfigur. Kita tutup saja, kita kembali ke server sebelah yang tempat file sharing. Oke. Sekarang kita buka lagi computer management, harusnya nggak ada masalah. Atau paling enak kita update policy dulu ya. cmd gp update force. Oke. Kita tunggu update policy-nya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke computer management. Mudah-mudahan problemnya solve ya. Kita masuk ke shared folder, shared, oke, bisa diakses. Session, oke, dia lagi loading. Nah, udah bisa loading sekarang meskipun kedap-kedip. Kenapa kedap-kedip? Karena dia selalu mengakses. Oke, kita lihat di bagian session ini, kita lihat ada Rini Amanda, ada Bambang Irawan. Kenapa kedap-kedip ya? Karena dia selalu merefresh. Di sini komputernya kelihatan si Bambang Irawan login dari IP berapa. Rini Amanda login dari IP berapa. Terus si Bambang ini lagi open file, lihat file yang sedang dibuka ini ada berapa. Berapa lama dia terkoneksi, terus berapa lama dia idle. Begitu juga si Rini.
Jadi siapapun yang lagi buka file ini bisa kelihatan di sini. Cuman kalau masalahnya kalau kita bekerja di lingkungan korporat di mana ada pengaksesan file yang dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan orang, ini tampilannya waduh bisa banyak banget gitu ya. Oke, kemudian bisa kita klik open files. Open files kita bisa lihat file apa saja yang sedang di open, sedang diakses. Oke, ini contoh sedang diakses oleh siapa gini. Folder sales ini sedang diakses oleh siapa. Terus yang akses pakai OS apaan. Terus open mode-nya read atau bukan, read atau write. Oke, contoh kita ke siapa nih, si Bambang kalau nggak salah nih. Oke, si Bambang. Oke, Bambang kita masuk ke server, masuk ke general. Oke, general dia lagi buka test file. Ada perubahan nggak di sini? Kita refresh. Nah, lihat nih. Kita lihat si Bambang ini lagi buka test file yang lokasinya di folder general. Tuh, kelihatan di sini kita bisa lihat tuh. Dia lagi buka apaan aja tuh kelihatan di sini. Kemudian di bagian session kita bisa lihat si Bambang ini lagi ngapain nih. Oh, si Bambang lagi membuka 3 file kelihatan. Dia sudah 26 menit terkoneksi ke server. Gitu. Paham ya? Jadi ini fitur yang cukup berguna nih. Kalau di lihat sini di menu session dan open files. Jadi kita bisa monitor nih para user lagi buka apaan aja sih. Bahkan kita bisa klik kanan salah satu user di sini, kita close session. Kita close sessionnya si Bambang ini. Are you sure wish to close the session? Yes, kita close aja sessionnya. Ya udah si Bambang bakal putus koneksi dia dari servernya sebenarnya ya. Kalau misalnya gini, kita si Bambang akses JKT SVR1. Oke, general gitu. Kita lihat lagi si Bambang. Nah, ini Bambang nih kita bisa disconnect, kita kick atau kita tendang sessionnya bisa aja. Close session. Yes, ya udah sessionnya nutup si Bambang ini. Gitu. Cuman kalau dia mau akses lagi ya bisa aja, sebenarnya nggak ada masalah. Meng-close session itu berguna seandainya ada satu folder yang hanya dibatasin 5 orang aja untuk mengakses, tapi ternyata yang akses ada banyak nih, udah penuh, sehingga ada orang mau masuk lagi nggak bisa. Ya udah kita close aja sessionnya gitu untuk salah satu orang, gitu caranya. Oke, di open file kita bisa lihat ini orang yang lagi mengakses ini lagi buka file apa aja. Ini lagi nggak ada, tapi kalau mau kita coba si Bambang, dia buka salah satu file aja di sini. Misalnya di general test file. Oke, kita refresh di sini. Kelihatan di si Bambang lagi ngapain nih, buka file apa gitu, kelihatan di sini ya. Oke, paham ya. Oke, kalau gitu di kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas mengenai troubleshooting problem management file sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.